Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta kuliah bioteknologi, hari ini kita akan membahas materi tentang cloning gen. Ya. Cloning gen itu artinya adalah membuat atau menggandakan gen dengan jumlah yang banyak. Ya. Dan langkah-langkah dalam cloning gen itu ada 3. Yang pertama, langkah pertama dalam cloning gen adalah membuat DNA rekombinan. Yang kedua adalah memindahkan rekombinan DNA ini ke dalam sel host. Dan yang ketiga adalah seleksi sel host. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, langkah pertama tadi kita sampaikan adalah membuat rekombinan DNA. Kenapa disebut rekombinan DNA? Karena DNA itu dikombinasi ulang. Artinya awalnya DNA yang ada secara alami dimiliki oleh sel host itu ditambahkan dengan DNA yang akan dikloning, yang disebut dengan DNA dari donor. Ya, DNA donor ini mengandung informasi tentang satu jenis protein yang akan dikodekan, yang akan ditanam pada sel host. Jadi saya harap adik-adik sudah melihat video saya sebelumnya tentang genetika molekuler, kaitannya dengan transkripsi, translasi, pengertian gen, pengertian DNA, pengertian genom, pengertian kromosom, sehingga masuk di sini sudah paham dengan istilah-istilah yang ada. Nah, dalam rangka membuat DNA rekombinan, yang pertama diperlukan adalah cloning vektor, yaitu satu pembawa DNA yang bisa membawa DNA donor ke dalam sel host. Ya. Cloning vektor ini disebut dengan plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid ini adalah DNA kecil, DNA pendek yang ada di dalam sel bakteri. Jadi bakteri itu memiliki 2 jenis DNA. Yang pertama DNA panjang, namanya DNA kromosomal, dan DNA pendek yang disebut dengan DNA plasmid. Ya, yang dipakai sebagai vektor adalah DNA yang plasmid ini, gitu ya. Bentuknya bulat sehingga disebut dengan small circular DNA. Ya, small circular DNA. Jadi DNA berukuran kecil berbentuk lingkaran. Nah, cloning vektor atau plasmid ini telah memiliki beberapa perangkat. Ya. Jadi memang plasmid ini sudah dikondisikan. Di mana caranya? Sudah diproduksi secara massal, ya, diproduksi secara massal, bisa dibeli gitu ya. Plasmid ini pertama isinya adalah selectable marker. Jadi ini adalah DNA ya. Jadi yang kita sampaikan di sini adalah ini adalah DNA plasmid itu. DNA plasmid itu ada ya seperti yang kita sebutkan di dalam DNA genetika molekuler kemarin, namanya DNA. Itu backbone-nya adalah gugusan fosfat dan gula deoksiribosa. Tengah-tengahnya yang menjadi isi, yang menjadi kode itu adalah basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, timin. Nah, di sini isinya adalah beberapa fitur ya, beberapa fitur lah kita sebut demikian. Isi itu maksudnya apa ya? Isi itu maksudnya adalah ya kode juga gitu ya. Tapi kode itu memiliki fungsi yang pertama sebagai selectable marker, sebagai penanda selektif. Nanti akan kita sampaikan fungsinya. Yang kedua adalah antibiotic resistant gene. Jadi gen resisten antibiotik. Ini kedua hal ini difungsikan dalam tahap ketiga dari proses cloning gen.
Tahap ketiga itu kan ada proses yang namanya proses seleksi. Nah, proses seleksi host itu diperlukan, proses seleksi host itu memerlukan indikator mana yang lolos seleksi dan mana yang tidak seleksi. Nah, ini adalah perangkat untuk mengetahui mana yang lolos dan tidak. Nanti kita sambungkan. Yang selanjutnya adalah promotor. Di sini ini isinya adalah untaian DNA yang berfungsi sebagai awalan untuk proses proses translasi. Jadi diingat-ingat pada proses translasi itu ribosom dan protein-protein perangkatnya harus menempel terlebih dahulu pada promotor sehingga kemudian bisa menghasilkan protein sesuai gen yang dimaksud, sesuai gen yang mengkodekan, gitu ya. Kemudian di sini ada inserted gene, gitu ya. Inserted gene yang ada di dalam restriction site. Jadi restriction site ini adalah tempat yang bisa dipotong oleh enzim restriksi. Apalagi itu, ya. Jadi dalam proses cloning gen ada banyak perangkat ya. Satu kita sampaikan ada vektor, plasmid. Ini nanti kita omong dengan enzim restriksi. Nanti di kesempatan lain akan saya sampaikan. Apa itu enzim restriksi? Enzim yang digunakan untuk memotong, gitu ya, gen sehingga bisa disisipi. Ya. Sisi pemotongannya ada di sini sehingga bisa diisi, gitu ya, diisi dengan gen yang akan dikodekan. Nah, ketika gen itu diisikan kan perlu ditempel, ya, perlu disambungkan. Nah, protein yang berfungsi untuk menyambung namanya enzim ligase, gitu ya. Oke, itu kita sampaikan ini cloning vector. Nah, saya mungkin kita perjelas lagi cloning vector komponen atau komponen-komponen yang dimiliki oleh vektor itu atau pembawa gen, plasmid pembawa gen. Yang pertama ada ORI itu adalah origin of replication. Jadi untuk kita bisa mengcloning gen maka diperlukan vektor yang bisa menggandakan DNA-nya sendiri ketika berada di dalam sel, dan plasmid memenuhi kriteria itu. Jadi plasmid itu adalah DNA bakteri yang bisa menggandakan dirinya sendiri di dalam sel. Yeah. Kemudian ada AMPL gene. Jadi ini adalah ampicillin resistant gene. Ya, itu bisa ampicillin, bisa yang lain ya. Artinya di sini adalah gen untuk resisten antibiotik. Kemudian ada Laxid gene. Laxid gene ini untuk seleksi, untuk selektifnya ya. Laxid gene ini untuk gen selektif. Sehingga kita bisa nanti kita terangkan. Kemudian restriction site, ada sisi-sisi pemotongannya tadi kita sampaikan. Oke. Nah, pertama kita ngomong ke replication origin of replication, yaitu yang tadi kita sampaikan fungsinya adalah memulai proses penggandaan plasmid. Jadi plasmid ini bisa mengganda karena ada origin of replication-nya. Oke, kemudian apa ini Pak? Ada namanya PSV, PBB. Nah, PSV ini nama plasmidnya. Jadi plasmid yang saya sampaikan tadi punya diproduksi sudah dalam massal, kemudian ada nomor serinya, nama-nama serinya. Kemudian di sini ada BB itu namanya pasang basa. Jadi sepanjang 7054 pasang basa. Adenin guanin sitosin timinnya itu ada 7054 pasang. Nah, terus di sini adalah komponen-komponennya. Kemudian di sini kok ada Hain3, Sai. Ini adalah sisi-sisi pemotongan dan ini nama enzim restriksinya, gitu ya. Enzim restriksinya, sisi pemotongan dan enzim restriksinya. Kemudian cloning vector komponen yang kedua adalah antibiotik resisten. Jadi gen yang mengkode protein yang menjadikan sel bakteri yang memiliki ini, yang menangkap atau mengandung plasmid ini bisa resisten terhadap antibiotik tersebut, gitu ya. Ini fungsinya untuk proses proses seleksi nanti. Kemudian beta galactosidase laksid ini adalah gen yang memproduksi enzim
yang akan mengubah clear substrate called X-gel into a blue product. Ini di media. Jadi ketika kita sudah menginsersi atau memasukkan plasmid ini ke dalam bakteri, kemudian bakteri itu kita tanam ke media khusus, namanya media X-gel, ya. Media X-gel itu nanti, ya, bakteri yang mengandung plasmid ini dan mengandung gen, itu dia yang mengandung gen yang kita titipi, ya, maka dia tidak akan memproduksi beta galaktosidase karena beta galaktosidasenya gennya sudah tersisipi alias sudah berubah, informasinya berubah dengan gen yang kita titipkan, misalkan insulin, ganti insulin, sehingga nanti bakteri itu tidak lagi bisa mencerna beta galaktosidase sehingga mediumnya tetap berwarna putih. Sementara yang, ya, masih memproduksi beta galaktosidase artinya gagal dititipi dengan gen insulin yang tadi kita contohkan. Karena gagal, dia masih bisa memproduksi beta galaktosidase. Bakteri itu akan memunculkan koloni berwarna biru. Nah, gitu ya. Nanti itu akan menjadi penanda, gitu ya. Nanti kita akan lihatnya. Terus selanjutnya adalah cloning site. Ya, disinilah tempat gen itu kita titipkan. Misalkan insulin tadi, ya, insulin kita potong dari DNA manusia kita titipkan ke bakteri. Kemudian di mana nitipnya? Posisi nitipnya adalah di tempat cloning site, gitu ya, cloning site. Ya, di mana cloning site-nya bisa di sini. Nah, ini. Di sini nih cloning site. Di sini sisi pemotongan. Ini adalah nama enzim restriksinya. CSMAL1, HIN3, SAI3, NOT1. Ini semuanya adalah enzim-enzim restriksi dan sisi pemotongannya bisa dipotong di sini, bisa dipotong di sini, gitu. Oke, kemudian bagaimana ketika sudah cloning site tadi sudah, saya kira. Nah, yang pertama forming rekombinan DNA, caranya adalah pertama previous, ya. Where will you insert the DNA of interest so that you can see it's the bacterial cell as soon as they grow in X-gel. Ya, jadi di mana Anda akan memasukkan DNA yang akan Anda titipkan sehingga kamu bisa melihatnya pada sel bakteri tersebut, ya, gitu ya. Jadi pertama, caranya adalah dengan meligasikan, menempelkan, atau menggabungkan, ya, gen yang kita inginkan, misalkan insulin tadi, pada vektor ini. Ya, kita titipkan di sini dengan dipotong dulu dengan enzim restriksi ini. Kemudian kita tempel dengan, kita masukkan, kita campur dengan larutan berisi sekuen DNA yang kita inginkan, kemudian kita campur dengan enzim ligase, gitu ya. Kemudian, nah, step 2 adalah transform rekombinan DNA into bacterial cell. Nah, yang kedua adalah tahap dari setelah kita punya plasmid yang sudah berisi gen yang kita inginkan, itu kita titipkan ke bakteri seperti ini. Dimasukkan ke sel bakteri dengan banyak cara, ya. Banyak cara, diantaranya dengan pistol mikro, pistol molekuler bisa, dengan kejut listrik bisa, ada banyak cara, gitu ya. Sudah masuk, ini kemudian dia bakteri ini tetap hidup sehingga dia menggandakan diri dan di dalam selnya plasmid itu menggandakan diri. Artinya gennya sudah menggandakan diri. Misalkan kita punya 10⁻³ bakteri, kemudian dia sudah punya gen yang kita titipi, di dalamnya dia memproduksi 2 plasmidnya membelah jadi 2, terus 10⁻³ kali 2 plasmidnya. Kemudian dia menggandakan diri. Dia menggandakan diri dari 10⁻³ tadi dalam waktu misalkan 1 jam sudah 2 kali 10⁻³.
langsung jadi dari 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 8 jadi 64, kan eksponensial terus kan. Nah, terus dia akan memperbanyak diri. Nah, bagaimana caranya memperbanyak diri? Ditanam di media. Ya. Diinkubasi dalam suhu optimal dan kondisi yang optimal. Nah, tahap ketiga adalah tahap seleksi. Tahap ini diidentifikasi koloni bakteri yang mengandung DNA yang sudah kita titipkan. Gitu. Dan beberapa kemungkinan yang ada, pertama, kita gagal menitipkan vektor. Kita gagal memasukkan, ya, kemungkinan pertama ini penting ya, dicatat ya. Bakteri pertama mungkin tidak bisa dititipi plasmid. Jadi plasmidnya nggak bisa masuk. Tadi kan pakai cara kejut listrik atau pakai pistol molekuler dan sebagainya, nggak bisa masuk. Nah, kalau nggak bisa masuk, cirinya apa? Nanti kita akan lihat. Yang kedua, kemungkinannya adalah plasmidnya bisa masuk, tapi plasmidnya gagal mengikat gen yang kita titipkan. Itu. Yang ketiga, kemungkinannya adalah bakterinya berhasil memasukkan plasmid, dimasuki plasmid plus gen yang kita inginkan. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah bakteri ini ya, yang sudah kita tanam tadi, kita ambil, kemudian kita tanam di medium X-gal tadi. Medium X-gal itu bening, warnanya kuning jernih, gitu ya, kuning jernih. Kemudian medium X-gal ini juga berisi antibiotik. Nah, gitu ya. X-gal ini juga berisi antibiotik. Dimasukkan 1 ml ke sini, atau di strict plate lah, atau di sprit plate dengan Derek Lasky begini boleh. Setelah itu diinkubasi selama 1-2 hari atau 24 jam atau sampai 48 jam, maka kita akan lihat pertumbuhan koloninya. Nah, previous ya. Ini ya. Oke, sebentar kita cari gambar yang jelas. Oke, ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 warna koloni. Di sini. Yang pertama, koloni warna biru, yang kedua koloni warna putih. Oke. Jelas ya, Anda lihat pelan-pelan Anda lihat. Nah, kemungkinan pertama tadi bakteri tidak berhasil dititipi plasmid. Maka bakteri itu tidak mungkin tumbuh di sini. Kenapa? Karena mediumnya sudah mengandung antibiotik. Jadi bakteri yang tumbuh di sini yang sudah resisten antibiotik, yang dibawa oleh plasmid tadi. Nah, masih ingat kan ya? Ampicillin resisten gen itu kan yang di awal tadi. Nah, kalau dia tidak berhasil disisipi plasmid, maka dia tidak berhasil tumbuh di medium dengan kandungan antibiotik yang ada. Nah, berarti yang tumbuh ini positif sudah tersisipi dengan plasmid. Hanya tinggal 2 kemungkinan. Mana yang mengandung gen yang kita inginkan dan mana yang tidak mengandung gen yang kita inginkan. Yang mengandung gen yang kita inginkan tadi adalah yang berwarna putih. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengkonversi beta-galaktosidase menjadi zat warna biru. Kenapa dia tidak bisa mengkonversi? Karena gen X-gal atau gen beta-galaktosidasenya sudah terputus, tersisipi dengan gen yang kita inginkan. Terputus dan tersisipi dengan gen yang kita inginkan. Sementara yang warna biru ini berarti masih mengandung gen beta-galaktosidase, enzim beta-galaktosidase itu gennya. Sehingga dia bisa mengkonversi gula X-gal sehingga berwarna biru. Nah, berarti yang biru ini gagal disisipi dengan gen yang kita inginkan. Yang putih ini yang berhasil disisipi gennya. Nah, bakteri yang koloni-koloninya warna putih inilah namanya bakteri yang sudah menjadi DNA rekombinan. Ya, atau namanya genetically modified bacteria. Bakteri yang secara genetik setelah termodifikasi. Itu ya.
Nah, jadi tadi yang disampaikan ya, bagaimana ketika apa namanya possible transformation result ini, maksudnya ya ini adalah di dalam medium tadi kita sampaikan ada apa namanya, ada misalkan ya, ini contoh-contoh saja ya. Misalkan medium tadi itu hanya diberi antibiotik, maka tanpa vektor dia tidak akan tumbuh. Artinya tidak ada plasmid yang masuk sel, maka dia tidak akan tumbuh karena dia tidak kebal, tidak resisten dengan ampicillin. Yang mengandung vektor atau apa tersisipi dengan apa namanya, tersisipi dengan plasmid tadi, maka dia berwarna putih. Rekombinan DNA juga ya, jadi istilahnya bakteri yang berhasil tidak hanya tersisipi vektor, tapi vektornya sudah mengandung gen rekombinan, maka dia akan berisi akan berwarna putih juga. Kalau X-gal saja tanpa ampicillin, tanpa apa namanya antibiotik, maka kalau nggak ada vektor warna putih, kalau ada vektor warna biru, kalau ada rekombinan DNA dia berwarna putih. Ini kalau X-gal. Nah, kalau mediumnya dicampur, yang tadi itu adalah medium yang sudah dicampur. Ada antibiotiknya dan ada X-galnya. No vector, no growth. Ya, kalau tidak tersisipi, ini yang tadi kita bahas ya. Ini yang tadi kita bahas ya. Tidak ada vektor yang masuk dalam sel atau tidak ada plasmid yang masuk dalam sel, maka dia tidak bisa tumbuh karena ada antibiotiknya. Habis itu, kalau masuk cloning vektor tapi tidak mengandung DNA rekombinan, maka dia berwarna biru karena dia bisa mencerna X-gal dengan beta galaktosidasenya memunculkan pigmen warna biru. Kalau mengandung DNA rekombinan, vektornya, plasmidnya mengandung DNA rekombinan, maka dia berwarna putih. Kenapa? Karena dia tidak bisa mencerna X-gal ini, ya, tidak bisa metabolisme X-gal karena sudah tersisipi DNA rekombinan atau DNA yang kita inginkan. Itu cara untuk cloning gen. Maka koloni berwarna putih ini sudah menjadi genetically modified bakteria. Jadi seperti ini ya. Gambaran sederhananya, ini ada plasmid bakteri, plasmidnya diambil, dititipi gen dari kita, misalkan kita titip tadi manusia, titipkan, kemudian kita tanam, ya kan, di dalam bakteri lagi, ditransformasi, tahap 2 tadi, kemudian dia bisa digunakan untuk banyak hal, ya. Maukah untuk tanaman, untuk bioremediasi lingkungan, untuk obat, ya kan, untuk growth hormone dan lain sebagainya. Itu pemanfaatannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita sesi selanjutnya, kalau ada tanya jawab bisa dituliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.